Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Ghafur, NPM 20030011002, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas C, semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dan beberapa produk-produk dari bank syariah. Langsung saja, perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Dilansir dari Pencipcom, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatan sesuai pada hukum muamalah Islam. Sumber hukum di bank syariah mengacu pada dua pedoman besar umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, dari segi prinsip perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yang pertama adalah prinsip pelaksanaannya. Pada bank konvensional, mereka beraktivitas dengan prinsip konvensional yang mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara prinsip bank syariah didasarkan pada hukum Islam dan mengacu pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Selanjutnya, dari segi tujuan perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yang kedua adalah tujuan. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dan dengan bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah hanya berorientasi pada profit saja, tapi juga pada penerapan nilai syariahnya. Aktivitas perbankan yang mereka jalankan juga memperhatikan aspek syariah. Sistem operasional perbedaan bank konvensional dan syariah, yang ketiga adalah sistem operasionalnya. Pada bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sedangkan pada bank syariah tidak menerapkan bunga dan dalam transaksinya karena menganggap bunga sebagian dalam riba. Oleh karena itu, sistem operasional pada bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, di mana nasabah dan pihak bank melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yang keempat, dapat dilihat dari proses pengelolaan dananya. Bank konvensional dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islam dan mengelola uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Jadi, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan Islam. Selanjutnya, perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yang kelima, yaitu pada hubungan antara nasabah dan pihak bank. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga bank, yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sementara pihak bank berperan sebagai debitur. Sementara pada bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjual dan pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Ketika melakukan akad musyarakah dan mudharabah, maka hubungannya yang berlaku adalah kemitraan. Sedangkan akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Baik bank konvensional ataupun bank syariah, pengawas kegiatannya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 mengenai perbankan. Namun pihak pengawasnya yang berbeda. Segala aktivitas bank konvensional akan diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawas bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Selanjutnya, dari segi kesepakatan formal, ditinjau dari kesepakatan formal, bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan menyertakan hukum Islam juga. Beragam jenis akad transaksi tersedia dalam bank syariah, juga dalam melaksanakan perjanjiannya terhadap rukun dan syarat sah yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan bisa sah.
Selanjutnya denda. Denda adalah bank konvensional. Terdapat denda yang harus dibayar nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Besaran bunganya juga bisa meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada bank syariah tidak ada aturan denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah juga menetapkan denda pada kasus tertentu, uang denda tersebut akan dianggarkan sebagai dana sosial. Selanjutnya, keuntungan. Pada bank konvensional, keuntungan didapat dari suku bunga yang diberikan pada nasabah, sementara pada bank syariah, keuntungan diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Selanjutnya, bunga. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang terakhir adalah sistem bunga. Perbedaan ini sekaligus yang paling menonjol dari kedua jenis bank ini. Jika bank konvensional menerapkan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tersebut. Bank syariah akan menggunakan imbal hasil atau nisbah yang diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Selanjutnya ada produk-produk jasa perbankan syariah. Produk perbankan jasa yaitu layanan perbankan di mana perbankan syariah menerima imbalan atau jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Produk bank syariah yang pertama yakni wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, delegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakannya untuk perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Selanjutnya produk yang kedua yaitu kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam. Selanjutnya yang ketiga yakni sarf. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah today, tomorrow, dan spot. Selanjutnya yang keempat yaitu qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengambilan pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam. Selanjutnya rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahan adalah memberikan jaminan pembayaran kepada bank dan dalam memberikan pembiayanya. Secara sederhana, rahan adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Selanjutnya yang keenam yaitu hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk selanjutnya yang ketujuh yaitu ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk pembiayaan, yaitu sewa cicil juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kontrak simpanan atau SDB (Safe Deposit Box). Bank mendapatkan imbalan sewa atas jasa tersebut. Selanjutnya yang kedelapan adalah akad wadiah. Selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.